Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, kita sekarang belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 5 ini yaitu tentang ekosistem, di mana subtema 1 ini adalah tentang komponen ekosistem. Sebelum masuk pada materi, tujuan pembelajaran hari ini adalah yaitu yang pertama, nantinya kalian dapat menyebutkan komponen ekosistem dengan benar. Yang kedua, nantinya kalian mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang ketiga, nantinya kalian dapat mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan tepat. Yang keempat, nantinya kalian mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang kelima, nantinya kalian dapat mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Hari ini kita nantinya akan belajar tentang apa itu teks non-fiksi, kita belajar tentang pokok pikiran, dan kita akan belajar tentang ekosistem. Yang pertama, kita belajar tentang teks non-fiksi. Yang dikatakan dengan teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, non-fiksi merupakan karya yang bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Semua hal yang terkandung dalam buku non-fiksi adalah nyata dan dalam kehidupan. Tadi kalian sudah mengetahui apa itu yang dikatakan teks non-fiksi. Sekarang kita menginjak ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis karangan non-fiksi. Jenis-jenis karangan non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu esai, yang kedua ada artikel jurnalistik, yang ketiga adalah artikel ilmiah, dan yang keempat adalah biografi. Pada teks non-fiksi nanti kita bisa melihat atau menemukan tentang pokok pikiran pada teks non-fiksi. Sebelum mencari pokok pikiran pada teks non-fiksi, kita harus mengetahui apa itu pokok pikiran. Yang dikatakan pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf, di mana pokok pikiran itu disebut juga dengan pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, bisa di tengah, maupun di akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya istilah lain ide pokok itu sangat banyak. Ide pokok itu bisa dikatakan ide pokok, bisa dikatakan gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, juga bisa dikatakan pokok masalah, pikiran utama inti dari paragraf, juga bisa dikatakan inti masalah atau masalah utama. Itu kata lain atau istilah lain dari ide pokok. Pastinya kalian akan menanyakan bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada suatu paragraf. Sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada suatu paragraf. Yang pertama, kalian harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, kalian bisa menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, bisa di akhir, atau kalimat awal dan akhir pada suatu paragraf. Dari semua penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, nah di sini ada sebuah paragraf, di mana paragraf ini yang berjudul tentang ekosistem. Kalian bisa baca terlebih dahulu semua paragraf tersebut, dan kemudian nantinya
kalian temukan pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap paling penting pada paragraf ini. Anak-anakku sekalian, pasti pernah pergi ke kebun binatang, sungai, laut, atau hutan? Kamu pasti pernah kan? Kalau semua tempat yang disebutkan oleh Bapak tersebut adalah sebuah ekosistem, kamu masih ingat apa itu ekosistem? Masih ingat? Ya, kamu benar. Yang dikatakan ekosistem adalah sistem yang melibatkan organisme hidup dengan lingkungannya. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli ekologi Inggris yang bernama A.G. Tashley. Menurut Tashley, hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kalau ada gangguan di salah satu komponennya, gangguan tersebut akan mempengaruhi komponen lainnya. Ilmu yang mempelajari ekosistem ini disebut dengan ekologi. Ekologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli biologi asal Jerman yang bernama Ernst Haeckel, di mana pada tahun 1869. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eikos dan logos. Eikos ini memiliki arti yaitu rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos memiliki arti ilmu. Jadi, yang dikatakan ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sebuah ekosistem terdapat dua komponen, antara lain satu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa aja sih yang termasuk ke dalam komponen biotik dan abiotik itu? Kita bahas satu persatu ya. Yang dikatakan komponen biotik sesuai dengan namanya, komponen biotik merupakan sebuah makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasar fungsinya, dalam ekosistem komponen biotik ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Produsen adalah suatu makhluk hidup atau organisme yang dapat menciptakan makanannya sendiri atau yang sering disebut dengan organisme autotrof. Contohnya, produsen ini adalah tumbuhan. Sementara konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa menciptakan makanan sendiri, yang dikatakan juga dengan heterotrof. Karena tidak bisa menciptakan makanan sendiri, konsumen atau heterotrof ini bergantung pada produsen atau autotrof yang menjadi makanan atau sumber energinya. Contoh dari konsumen ini adalah manusia dan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, produsen dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang dikatakan herbivora adalah makhluk hidup yang hanya memakan tumbuhan. Contohnya apa? Sapi, kambing, kelinci. Kalau karnivora adalah apa? Adalah makhluk hidup yang hanya makan daging. Seperti apa? Seperti singa, harimau, dan serigala. Sementara omnivora, apa yang dikatakan omnivora? Omnivora adalah makhluk hidup yang memakan segala atau tumbuhan dan daging. Contohnya apa? Manusia, tikus, ikan yang bisa makan tumbuhan dan zooplankton. Nah, kalau dekomposer atau pengurai, yang dikatakan dekomposer dan pengurai itu adalah organisme yang berfungsi menguraikan bahan organik dari organisme mati. Dekomposer ini juga disebut sebagai konsumen makro atau sapotrof. Karena kenapa? Karena memakan makanan yang berukuran lebih kecil. Contohnya apa yang dikatakan dekomposer? Contohnya apa? 1. Jamur, cacing, dan bakteri. Di sekitarmu tentu ada ekosistem sungai, danau, dan berbagai sistem lainnya. Ekosistem tersusun atas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dalam ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup, individu populasi, komunitas, biosfer yang merupakan satuan makhluk hidup dalam satu ekosistem. Nah, yuk kita membahas di antara yaitu individu dan populasi.
Yang dikatakan individu apa? Individu adalah makhluk hidup yang hidup tunggal, misalnya seekor serigala, ayam, kadal, dan sebuah pohon kelapa. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Demikian juga dengan sebatang pohon mangga. Individu adalah satuan makhluk hidup yang tunggal. Jadi kalau ada kebun yang berisi beberapa pohon kelapa, satuan itu enggak lagi disebut dengan individu. Yang kedua yaitu tentang populasi. Apa yang dikatakan populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya apa? Contohnya di sebuah sawah terdapat populasi katak, populasi padi, dan populasi ular. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah sebuah kelompok hewan-hewan, di mana kalian coba kelompokkan hewan mana saja yang termasuk hewan karnivora, dan kelompokkan hewan mana saja yang termasuk omnivora, dan kalian kelompokkan hewan mana saja yang termasuk ke dalam hewan herbivora. Jenis makanan hewan. Makanan berupa tumbuhan, yaitu satu hewan yang memakan bagian daun. Contohnya adalah kambing, jerapah, kelinci, dan lainnya. Yang kedua, hewan yang memakan bagian batang. Apa contohnya? Contohnya adalah sapi. Dan yang ketiga, hewan yang memakan bagian buah. Contohnya hewannya adalah kelelawar, kera, belatung, dan lain sebagainya. Yang keempat, hewan yang memakan bagian biji. Contohnya hewan apa? Hewan burung, kenari, pipit, dan lovebird. Makanan berupa hewan. Hewan yang memakan hewan lainnya termasuk ke dalam hewan pemakan daging. Biasanya mempunyai gigi taring yang tajam untuk merobek tubuh mangsanya, sedangkan kaki dan tangannya mempunyai cakar yang tajam. Hewan yang lebih kecil menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Contohnya apa? Elang memakan ayam, atau kelinci dan kucing memakan tikus. Penggolongan jenis hewan atau binatang berdasarkan jenis makanannya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hewan herbivora. Apa yang dikatakan hewan herbivora? Hewan herbivora itu yaitu hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah hewan karnivora. Apa yang dikatakan hewan karnivora? Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Dan yang ketiga adalah hewan omnivora. Apa yang dikatakan hewan omnivora? Hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Yang pertama ini kita bahas adalah hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Hewan pemakan tumbuhan ini disebut herbivora, memiliki ciri-ciri hewan herbivora antara lain: 1. Memiliki gigi seri yang biasa digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah menggunakan gigi geraham. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu tidak memiliki gigi taring. Ciri yang ketiga yaitu memiliki gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan bergerigi. Yang keempat, cirinya yaitu ada juga yang tidak memiliki gigi melainkan memiliki tembolok. Fungsinya tembolok adalah hampir sama dengan fungsi gigi geraham. Contoh hewan pemakan tumbuhan herbivora antara lain ada pada gambar di bawahnya. Itu adalah contoh hewan-hewan yang termasuk ke dalam hewan pemakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Yang kedua yaitu tentang hewan pemakan daging atau dikatakan dengan hewan karnivora. Hewan pemakan daging ini disebut juga karnivora, memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, memiliki gigi taring yang kuat yang berfungsi untuk mengoyak daging. Ciri yang kedua yaitu ada pula yang memiliki bisa atau racun seperti kelompok ular. Yang ciri yang ketiga yaitu biasanya memiliki indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang sangat baik. Contoh hewan pemakan daging atau karnivora kalian bisa dilihat di bawahnya. Itu contoh gambar hewan yang termasuk pada hewan pemakan daging atau disebut dengan karnivora.
Hewan yang ketiga yaitu hewan pemakan segalanya atau yang disebut dengan hewan omnivora. Hewan omnivora ini adalah hewan pemakan segalanya, bisa tumbuhan dan juga daging. Omnivora memakan tumbuhan dan memangsa hewan lain. Ciri-ciri dari hewan omnivora antara lain yang pertama yaitu susunan giginya memiliki 3 macam, yaitu 1. Gigi geraham untuk mengunyah makanan, yang kedua gigi taring untuk mengunyah makanan, yang ketiga gigi seri untuk memotong makanan. Contoh dari omnivora yaitu ayam dan beruang. Ayam makan jagung, padi dan juga cacing. Beruang makan ikan dan juga dedaunan. Contoh lainnya kalian bisa dilihat pada gambar di bawahnya, yaitu di situ adalah contoh-contoh hewan yang termasuk pada hewan pemakanannya atau disebut dengan omnivora.